Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sukses selalu untuk kawan-kawan semuanya ya. Masih di seputar water heater, kami Ekoteknik 99 mencoba berbagi tips tentang cara pemasangan water heater gas merek Niko. Dan seperti biasa, sebelum proses pemasangan kita persiapkan instalasi pendukungnya. Ada selang gas. Kalau untuk selang gas secukupnya ya kawan-kawan ya. Ada ini keran cabang, kita gunakan yang plastik. Ada regulator satu set flexible shower seperti ini. Batu baterai 2 ya kawan-kawan ya. Seperti biasa, batu baterai 2. Posisinya nantinya di sini. Pokoknya yang ada pernya min. Kita pasang terlebih dahulu untuk batu baterainya. Nah, kayak gini ya kawan-kawan ya. Pokoknya yang ada pernya min, sini plus. Setelah kita rasa instalasinya sudah siap semuanya, tinggal berlanjut ke proses selanjutnya, proses pemasangan. Kurang lebih nantinya di sini ya kawan-kawan ya. Mesinnya di sini. Langkah awal kita ganti kerannya terlebih dahulu. Keran lamanya ini kita ganti dengan kerannya untuk water heater. Nah, kerannya sudah terpasang. Keran kalau ini untuk input ya kawan-kawan ya, untuk air masuk ke water heaternya. Selanjutnya kita menentukan posisi water heater, kurang lebih di sini pojokan. Nah di situ ya kawan-kawan ya. Jadi jarak mesin dari keran kurang lebih 1 meteran. Karena menyesuaikan dengan tekanan airnya, jangan sampai terlalu tinggi gitu. Setelah posisi mesin sudah, kita ngebor untuk sini penguat water heaternya, dan juga di sini nantinya untuk dudukan shower. Nah, ngebor untuk dudukan shower. Kalau yang sampingnya untuk penguat mesin ya kawan-kawan ya, tinggal pasang fixer dan bautnya. Kita pakainya fixer dan Jun 8 ya kawan-kawan ya. Kita pasang terlebih dahulu seperti ini ya kawan-kawan ya. Tuh dudukan shower, tuhnya untuk penguat water heater ini di sini, sama di sampingnya ya kawan-kawan ya. Setelah dudukan shower terpasang, Jun terpasang, tinggal proses selanjutnya masang fleksibel inputnya. Jangan balik ya kawan-kawan ya. Ini untuk input ke water heater. Nah, jalur input bila menghadap ke mesin yang sebelah kanan. Ini input air masuk ke water heater. Nah ini nantinya buat shower. Tinggal kita pasang terlebih dahulu fleksibel showernya. Di sini satu tip kawan-kawan, ada tambahan tips lagi nih. Untuk sumber air di sini pakai artesis ataupun mata air, dan kebetulan tekanannya kurang. Nah, apabila tekanannya kurang, kita mengakali dari sininya. Kita copot terlebih dahulu mesinnya ya kawan-kawan ya. Nah di sini ya kawan-kawan ya. Apabila kawan-kawan suatu saat masang sendiri, menemukan tekanan airnya pas-pasan ya,
Jadi kita mengakalinya dari sini. Ini jalur input ya kawan-kawan ya, input. Nah, ini kawat ini penahan magnetnya kita ambil dulu. Kita paling mudah ngambilnya pakai tang jepit. Kita ambil dulu kawatnya ya kawan-kawan ya. Nah, ini ya kawan-kawan ya, kawat penahan tadi. Ini tadi di dalam sini ya. Untuk lebih memudahkan pakai tang jepit bisa, pakai obeng min 2 biji bisa. Setelah kawat ini kita ambil, setelah kawatnya kita ambil ini kawatnya kan udah kita ambil ya kawan-kawan ya. Kita mengakalinya ini untuk membantu dorong sensor magnetnya. Kita masukin di jalur input ya kawan-kawan ya, jangan sampai lupa ya. Kita masukin di inputnya, magnetnya di dalamnya. Ini kita masukin. Jadi kita pakainya ini, saya makainya bekas sandal. Kita potong, kita istilahnya bikin sampai bulat kayak gini. Seukuran ini, pipa input ini. Kita gunting, kita rapikan biar masuk ke sini. Kita masukkan. Nah, setelah ini masuk, kawat ini dimasukkan kembali ya kawan-kawan ya. Nah, tadi setelah ganjelnya terpasang, kita masukkan kawat ini, kita masukkan lagi ya kawan-kawan ya. Jadi fungsinya untuk membantu air mendorong sensor magnet yang di dalam sini. Ini salah satu cara mengakali pemasangan pada saat tekanan airnya kurang. Kalau kita tidak mau pakai pendorong ataupun sanyo, bisa kita akalin seperti langkah tadi ya kawan-kawan ya. Setelah ini terpasang, kita lanjut lagi ke pemasangan water heater. Terpasang ya kawan-kawan ya, jalur input menghadap mesin yang sebelah kanan. Kalau yang tengah-tengah shower, tinggal proses ke selanjutnya, ngebor untuk selang gasnya ya kawan-kawan ya. Karena selang gas nantinya taruh di bawah, di luar kamar mandi, di balik dinding sini ya kawan-kawan ya. Nah, ini di bawahnya, di bawah sini untuk tabung gasnya. Untuk memudahkan kita ngebornya dari sini. Proses terakhir ya kawan-kawan ya. Jadi proses terakhir sebelum regulator dipasang, digoyang-goyang ya kawan-kawan ya. Fungsinya biar pelornya yang di sini tidak nempel. Setelah itu kita pastikan terpasang dulu. Dan setelah regulator terpasang, diusahakan kawan-kawan ya, sininya ditekan yang kencang kayak gini, ujung sini ditepuk-tepuk, ujung regulator ditepuk-tepuk, yang kencang aja enggak apa-apa. Fungsinya untuk mancing gasnya biar keluar. Setelah dari tabung gas, tinggal kita ke mesinnya, ke water heater. Nah, tabung gas di sini ya kawan-kawan ya, di luar kamar mandi. Baliknya kita ke water heater. Proses terakhir ngisi ke water heaternya. Berlanjut ke fungsi dari tombol-tombolnya. Jadi pertama kali ya kawan-kawan ya, pada saat mesin baru ataupun isi ulang tabung gasnya, pertama kali kita putar kerannya. Setelah dari keran, kita ke tombol on off di sini ya. Tombol on off kita on. Nah, kalau gas baru dia nggak langsung naik ya kawan-kawan ya. Nah, antara bunyi dengan lampu dia lama. Setelah bunyi dan lampunya mati, tombolnya kita off, nyalain lagi on. Nah, pokoknya tandanya gasnya belum naik, dia bunyinya lama, bunyi dan lampu dia standby terus. Tapi kalau gasnya udah naik, dia langsung mati kayak gini kawan-kawan ya. Nah, bunyinya sebentar, tombolnya langsung off. Untuk fungsi tombol, kita menghadap ke mesin. Ini untuk pengaturan temperaturnya ya kawan-kawan ya.
Di sini kan daerah pendinginan ya, daerah dingin. Showernya saya turunkan dulu. Nah, gitu. Pengaturan temperatur tombol ini, strip ini sementara posisi ini garis ini ke low. Kalau tombol 2 ini diusahakan standby semua ya. Strip ini garis ini ke posisi high, yang atas ke posisi summer. Tombol ini fungsinya untuk pengaturan sumbu ataupun tungku pengapian. Air kecil daerah panas ke posisi summer, air kencang daerah pegunungan, air dingin ke posisi winter. Nah, kalau ini tetap standby terus di posisi high gitu. Batu baterai ya kawan-kawan ya, posisi kunci malang buka lurus, sini min sini plus. Batu baterai per 2 bulan dari sekarang wajib diganti. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya kawan-kawan ya. Apabila bermanfaat, dukung selalu channel kami Ekoteknik 99, aktifkan tombol like dan subscribe. Salam sukses selalu untuk kawan-kawan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.